warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Faryani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Di slide pertama ada latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Kesadaran berbahasa dan menulis bahasa Indonesia yang masih sangat minim di kalangan masyarakat Indonesia, serta banyak kaidah bahasa Indonesia yang diabaikan meskipun sudah dipelajari waktu sekolah, menjadikan bahasa Indonesia tidak mendapat kedudukan yang pantas di kalangan penggunanya. Hal ini jelas mengancam kelestarian bahasa Indonesia, sehingga untuk mengatasinya perlu dilakukan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar eksistensinya dapat dipertahankan dan menjadi modal Indonesia untuk siap menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, contoh nyatanya ialah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar justru hanya digunakan dalam kegiatan resmi saja, sedangkan dalam kehidupan sehari-harinya penggunaan bahasa Indonesia banyak dicampur adukan dengan bahasa asing dan gaul, sehingga lama-kelamaan akan menjadi racun yang secara perlahan merusak bahasa Indonesia itu sendiri. Ditambah lagi nih, ketika sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, akan banyak tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, sehingga pemakaian bahasa Indonesia menjadi berkurang karena lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa asing dalam sosialisasinya. Nah, jika kesadaran masyarakat Indonesia akan literasi bahasanya semakin tinggi, maka akan menjadi modal yang bagus untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi MEA. Meskipun kita wajib bisa menguasai bahasa asing, bukan berarti literasi bahasa Indonesia kita menurun. Justru harus ditingkatkan lagi dengan cara memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Lanjut kita ke slide berikutnya, kita masuk ke pembahasan. Bahasa Indonesia. Negara yang merdeka dan berdaulat dalam menjalankan roda pemerintahan pastilah memerlukan suatu bahasa yang resmi. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu ini disebut sebagai bahasa negara ataupun bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut sangatlah penting dan harus terpenuhi fungsinya agar tercipta satu kesatuan di dalamnya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa akan pudar dan akan sirna. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanakan pembangunan, dan yang terakhir yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di tengah perkembangan bahasa Indonesia yang saat ini mulai dipelajari oleh negara lain, tanpa kita sadari eksistensi bahasa Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang dapat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia. Untuk itu, upaya peningkatan mutu rancang bangunnya atau tingkat kebakuan kaidahnya serta pemekaran kosakatanya perlu terus dilaksanakan agar bahasa Indonesia mampu menjadi wahana komunikasi yang efektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah sudah jarang digunakan di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Nah, bahasa Indonesia mendapat bermacam-macam pengaruh dari luar, yaitu pengaruh dari bahasa asing dan bahasa daerah. Pengaruh pertama berasal dari internal pengguna bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita cermati ya, fenomena saat ini kalangan anak muda yang masuk dalam usia pelajar, mereka menggunakan bahasa Indonesia kurang memperhatikan kaidah penggunaan bahasa yang semestinya. Bahasa di kalangan anak-anak muda yang cenderung alay dan mencampur adukan bahasa-bahasa lain dalam berkomunikasi. Pengaruh kedua berasal dari eksternal, yaitu pengaruh negatif dari bahasa asing. Pengaruh negatif dari bahasa asing seperti masuknya kosakata asing yang tanpa melalui proses pembentukan istilah dan penggunaan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah yang semestinya. Kedua ancaman tersebut menimbulkan bahasa baru yang lebih dikenal dengan bahasa alay atau bahasa gaul yang sering digunakan di kalangan muda pada masyarakat kita. Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga pendidikan saat ini sebenarnya sudah mulai ditingkatkan. Namun kenyataan di lapangan belum dapat dirasakan keseluruhan pelosok daerah.
Ketersediaan buku-buku pelajaran masih terbatas, bahkan pada daerah tertentu masih kekurangan buku-buku pelajaran. Budaya literasi berkaitan erat dengan masa depan bangsa. Maka dari itu perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Harapan terbesar menumbuhkan budaya literasi pada kalangan masyarakat Indonesia yaitu untuk mempersiapkan kondisi sebaik mungkin dalam menghadapi era MIA. Nah, menumbuhkan budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi tugas para pendidik untuk bisa menggerakkan siswanya agar gemar membaca. Selain itu, sebagai pendidik juga harus memberikan contoh dengan gemar membaca agar mampu memberikan pengetahuannya kepada siswanya dengan informasi-informasi yang baru. Nah, peran pemerintah dalam hal menumbuhkan budaya literasi dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, mulai dari kegiatan seminar-seminar yang dapat membangkitkan minat baca masyarakat Indonesia, atau fasilitas-fasilitas yang menyediakan bahan-bahan bacaan juga harus dibangun dan dilengkapi secara merata agar dapat dirasakan seluruh daerah yang ada di Indonesia sebagai perwujudan peran pemerintah pada sektor pendidikan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu literasi bangsa. Mungkin untuk sebagian orang ada yang belum mengerti apa itu literasi bangsa. Langsung saja kita ke slide. Literasi adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengolah, mempersepsi, dan memahami setiap informasi yang ia peroleh melalui kegiatan membaca dan menulis. Atau secara umum, literasi adalah kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis. Hal yang terpenting dari literasi adalah seseorang harus bebas buta aksara atau melek huruf atau bisa baca tulis, agar mampu memahami semua konsep fungsionalnya. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila telah memperoleh kemampuan dasar keterampilan bahasa, yaitu membaca dan menulis. Salah satu langkah untuk memperoleh kemampuan literasi adalah melalui pendidikan. Pendidikan dan kemampuan literasi adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kemajuan suatu negara secara langsung tergantung pada tingkat melek huruf di negara tersebut. Oleh karena itulah, orang berpendidikan diharapkan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuan literasi. Tujuan literasi itu ada dua, yaitu yang pertama mencerdaskan masyarakat, yang kedua membentuk kepribadian. Saya akan membahas dari kedua tujuan literasi tersebut. Yang pertama yaitu ada mencerdaskan masyarakat. Memiliki kemampuan literasi yang baik berarti orang tersebut mampu untuk mengolah dan memilah informasi dengan baik, sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya individu dan masyarakat yang lebih cerdas. Kemampuan ini juga nantinya akan sangat bermanfaat untuk orang tersebut dapat lebih bijak dalam mengambil kesimpulan dan memutuskan sikap apa yang akan diambil berkenaan dengan informasi yang telah dibaca. Nah, yang kedua, membentuk kepribadian. Cara berpikir, tutur kata, dan sikap yang literal ini akan membentuk pribadi seseorang untuk memiliki budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Semakin banyak orang yang memiliki kemampuan literasi, maka semakin banyak pula kualitas masyarakatnya. Di sini ada manfaat literasi. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, bertambahnya ilmu pengetahuan, yang kedua, meningkatkan kemampuan interpersona dan verbal, dan yang ketiga, mampu berpikir kritis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada macam-macam literasi, yaitu ada 6. Yang pertama, literasi baca dan tulis, yang kedua, literasi numerisasi, yang ketiga, literasi sains, yang keempat, literasi finansial, yang kelima, literasi budaya, dan yang keenam, literasi digital. Saya akan membahas dari keenam macam-macam literasi tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu ada literasi baca dan tulis. Sebelum bicara mengenai kemampuan literasi yang lebih kompleks dan rumit, semua orang wajib menguasai kemampuan membaca dan menulis terlebih dahulu. Sayangnya di Indonesia sendiri, angka buta aksara belum sepenuhnya mampu dituntaskan oleh pemerintah. Sekitar 1,93% orang dari total populasi penduduk masih belum mendapatkan pendidikan yang layak dari sektor yang paling dasar, yakni pendidikan baca dan tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Dengan keterampilan literasi dalam hal numerasi, maka orang akan mampu untuk memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan matematika dasar guna menjawab permasalahan yang muncul dalam hidup sehari-hari. Apabila seseorang mampu untuk memanfaatkan matematika dasar, maka secara otomatis ia juga mampu untuk menganalisa informasi kuantitatif dalam bentuk tabel, grafik maupun bagan untuk kemudian dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Nah, macam-macam literasi yang ketiga yaitu literasi sains. Selain baca, tulis, dan numerasi, literasi sains juga perlu untuk dipupuk sedari usia dini.
Dengan menginternalisasi nilai literasi sains, maka orang tersebut akan mampu untuk mengidentifikasi pertanyaan, pengetahuan, serta fenomena ilmiah apapun yang terjadi di sekitar kita. Identifikasi ini penting terutama dalam hal kemampuan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Orang yang memiliki literasi sains yang baik tak mudah digerakkan oleh asumsi atau kabar burung tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Yang keempat ada literasi finansial. Literasi finansial ditunjukkan agar masyarakat mampu memahami dengan baik risiko dan peluang dari setiap keputusan finansialnya. Kemampuan ini sesuai dengan misi pemerintah untuk mendorong inklusi finansial, yakni membuka akses sistem keuangan formal bagi masyarakat. Yang kelima, literasi budaya. Sebagai warga negara yang baik, maka kemampuan selanjutnya adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Budaya adalah identitas yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari suatu bangsa. Di sisi lain, identitas ini juga harus diimbangi dengan pelaksanaan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Mempelajari dan mengamalkan literasi budaya dan kewarganegaraan berarti setiap individu paham bagaimana harus bersikap dalam lingkungan sosial sebagai bagian dari kesatuan bangsa. Dan yang keenam yaitu literasi digital. Terakhir namun justru sangat relevan dengan era di mana hidup manusia banyak dikuasai oleh teknologi informasi, yaitu literasi digital. Secara umum, menguasai literasi digital berarti Anda paham bagaimana memanfaatkan informasi dalam kanal digital. Dalam konteks digital, mampu mengoperasikan kanal digital juga penting untuk digarisbawahi. Tak semata-mata hanya mempedulikan bagaimana seseorang mampu mengolah informasi, namun cara mengakses, merangkai, dan menyebarluaskan info tersebut layak untuk mendapat perhatian khusus. Nah, dari kedua pembahasan tadi, kesimpulannya adalah belajar bahasa Indonesia berarti sama juga dengan mempelajari budaya bangsa Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dan cinta akan kekayaan tanah air kita. Salah satunya dengan membangun budaya literasi dalam pendidikan bahasa Indonesia baik di lingkungan sekolah, kampus, dan masyarakat. Melalui literasi bahasa ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai bahasa dan budaya Indonesia serta meningkatkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia itu sendiri untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia ke dunia internasional agar kualitasnya bisa menjadi yang terdepan dan diperhitungkan di dunia. Dan sarannya adalah budayakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta tetap terus mencintai Indonesia agar bahasa Indonesia bisa dihargai dan diakui di mata dunia. Agar nilai bahasa dan budaya Indonesia bisa terjaga kualitasnya, perlu dilakukan pendidikan literasi dalam pembelajaran Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia bisa memahami kosakata dan kalimat bahasa Indonesia secara efektif, serta dapat mempelajari dan mempraktekkan kemampuan berbicara, menulis, dan membaca bahasa Indonesia secara lengkap dan benar. Dari pembahasan tadi, kalian bisa melihat referensi dari beberapa website berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga dapat dijadikan referensi dan bahan pelajaran buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.